Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Obama, obrolan bareng mahasiswa ilmu pemerintahan, Voice of Government. Saya adalah Eka Dharma Putri, mahasiswa ilmu pemerintahan, dan di samping saya ini ada dua narasumber yang sangat hebat, yaitu Bapak Roni Effendi, SSTP, sebagai Kepala UPTD Liposos Jember. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan Bapak Akbar Maulana, SIP MSI, sebagai Kepala Laboratorium Ilmu Pemerintahan Jember. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Sehat dong. Alhamdulillah. Nah, di Obama hari ini kita akan membahas tentang desain model pelayanan sosial UPT Liposos bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Jember. Nah, yang kita tahu itu Liposos kan lingkungan pondok sosial, tempat penampungan atau tempat tinggal bagi para penghuni yang notabene latar belakang dari pengemis dan gelandangan. Nah, kita sebagai mahasiswa dan pemirsa yang ada di rumah ini ingin tahu lebih dalam, Pak. PMKS itu sebenarnya apa? Baik, terima kasih. PMKS adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial. Penyandang masalah kesejahteraan sosial itu sendiri adalah seseorang ataupun keluarga yang memiliki gangguan ataupun hambatan dalam melaksanakan fungsi sosial dalam masyarakat, sehingga kebutuhan ada hambatan dalam memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani. Dan bagaimana pelayanan yang diberikan kepada klien? Apakah sudah dijalankan dan dapat pelayanan yang baik, Pak? Alhamdulillah sampai dengan saat ini pelayanan yang kita berikan kepada klien kita yang berada di Liposos, karena saat ini ada sekitar 5 jenis PMKS yang menghuni di kantor kami di Liposos, yaitu antara lain lansia terlantar, lansia, ODGJ orang dengan gangguan jiwa. Pelayanan yang kita berikan kepada mereka mulai dari mereka masuk ke Liposos, kita sudah memberikan pakaian yang layak dan sekaligus makan minum sehari 3 kali, dan perawatan berupa kesehatan. Kita cek semua kesehatannya dan perawatan yang lain, termasuk memandikan dan lain sebagainya. Nah, pelayanan yang baik telah dijalankan ya, Pak? Alhamdulillah sudah kita laksanakan. Dan cara untuk mempertahankan pelayanan itu bagaimana, Pak? Kita memberikan bimbingan teknis kepada SDM yang ada di Liposos itu sendiri. Jadi dengan kita dibantu oleh tenaga-tenaga non-ASN, Peksos, istilahnya Peksos, pekerja sosial. Kita sudah memberikan bimtek kepada mereka semua dalam rangka untuk melayani klien. Jadi klien di sini mulai dari mereka yang mulai kita asesmen, belum ada keluarganya dan sebagainya, itu tinggal di sini sampai mereka diketemukan keluarganya. Jadi jangka lamanya di sini itu tergantung dari keluarga yang betul. menjemputnya ya, Pak? Betul sekali. Jadi selama klien itu masih belum kita temukan keluarganya dan jati dirinya, sementara waktu masih kita tampung di sini. Dan menurut Bapak Akbar nih, kan sekarang banyak sekali problem atau masalah yang terdapat di masyarakat dan banyak keluhan karena kurangnya penanganan yang diterapkan. Untuk menyikapi hal tersebut, langkah apa yang dilakukan, Pak? Ya, terima kasih saudara moderator yang juga termasuk mahasiswa saya, yang saya hormati juga Pak Roni Effendi selaku Kepala UPT Liposos, yang memang beliau ini adalah sebagai leading sektor ya dalam hal penanganan khususnya gelandangan pengemis. Tapi tidak hanya itu, ternyata ada lansia yang disebutkan ya, baik itu lansia terlantar dan lain sebagainya, termasuk ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Nah, kembali ke pertanyaan saudari moderator, kira-kira langkah apa yang dilakukan
di sisi saya ya, utamanya di laboratorium, karena undangannya itu sebagai kepala laboratorium, ini juga sebagai edukasi kepada mahasiswa bahwasanya kita itu memiliki laboratorium. Laboratorium ini merupakan salah satu bentuk unit yang memang untuk melaksanakan ketiga fungsi. Yang pertama yaitu pelayanan, yang kedua laboratorium kebijakan ya, atau regulasi, dan yang ketiga laboratorium pemberdayaan masyarakat. Nah, kehadiran kita di sini itu juga sebagai salah satu implementasi laboratorium pelayanan publik ya, karena memang di UPT Liposos ini memberikan pelayanan itu khususnya kepada PMKS ya. PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Nah, logikanya ya, kalau memang ada penyandang masalah, berarti kan harus ada orang atau lembaga yang mengatasi masalah itu ya. Setahu saya Mas Roni ada, saya panggil Mas ya, karena kita masih muda ya, nggak kalah muda sama mahasiswa dan mahasiswa kita. Ada namanya PSKS kalau nggak salah ya Mas Roni, potensi sumber kesejahteraan sosial. Nah, di sisi lain juga ada pemerintah dalam hal ini ya. Di pemerintah ini diwakili oleh UPT Liposos. Nah, kalau kita melihat background kita, ini ada standar operasional prosedur ya. Ada runtutan bagaimana memproses pelayanan klien yang hadir di sini. Bentuk pelayanannya seperti apa? Sudah dijelaskan dalam SOP itu. Namun sebagai ilmuwan, sebagai akademisi, memang kita harus memperhatikan aturan-aturan regulasi kebijakan. Nah, ini juga berkorelasi juga dengan lab kita sebenarnya. Nah, di judul ini juga saya rasa bisa jadi salah satu tema skripsi teman-teman juga nantinya. Bagaimana desain model pelayanan sosial di UPT Liposos ini. Kalau memang itu dijadikan judul skripsi, tentunya penelitian ini sangat bermanfaat sekali bagi UPT Liposos. Nah, melihat dari itu semua, tentunya kalau kita melihat regulasi, kalau melihat dari sisi pelayanan sosial ya, maka ada Perda nomor 8 tahun 2015 ya, tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Perda ini kan macam-macam teman-teman ya. Ini kan melalui proses pembahasan yang sangat ketat ya, baik itu top down dan bottom up ya, seperti yang kita pelajari di kampus ya. Itu melibatkan pihak swasta juga, melibatkan pihak masyarakat ya, dan melibatkan pihak pemerintah itu sendiri. Makanya ada Musrembang, Musyawarah Rencana Pembangunan, yang wabil khusus membahas terkait dengan kesejahteraan sosial. Nah, ketika sudah disepakati oleh Perda itu Mas Roni di tahun 2015, namun memang saat ini di tahun 2022 masih belum ada grading data lagi terkait dengan Perda itu. Ternyata ada aturan lagi turunannya, yakni Perbup, Peraturan Bupati nomor berapa ya, itu saya akan lupa. Nomor 40 tahun 2014. Nah, nomor 40 tahun 2014. Nah, Perbup ini merupakan salah satu ujung tombak untuk pelaksanaan teknis di lapangan. Jadi nanti Mas Roni melalui lembaganya ya, melalui unsur pimpinan terkait itu memperhatikan Perbup ini untuk menjalankan bagaimana pelayanan yang ada, bagaimana bentuk pelayanan yang dijalankan terhadap klien di UPT Liposos ini. Nah, saya rasa itu ya. Jadi ada turunan regulasi baik itu Perda Perbup. Syukur-syukur nanti Mas Roni sendiri mengeluarkan keputusan ya, surat keputusan atau Kepala Liposos ya, rekomendasi ya, bahwasannya berdasarkan Perda dan Perbup saya melakukan hal ini di Liposos. Dan itu tertuang dalam istilahnya kalau di dinas itu RPJM dan Renstra dan lain sebagainya. Nah, salah satu bentuk pelayanan mungkin seperti itu ya. Jadi bisa dibuatkan keputusan langsung, baik itu lisan maupun tertulis. Tapi secara bahasa hukum tentunya harus tertulis. Saya rasa itu, saudari moderator. Baik. Dan untuk Bapak kami sendiri terkait dengan pelayanan UPT Liposos, apakah sudah ada SOP? Alhamdulillah, seperti apa yang tadi disampaikan oleh
Saudara Akbar bahwa di belakang saya saat ini, di background belakang saya sudah ada terpampang jelas SOP, standar operasi pelayanan di sini. Jadi bagaimana kita melayani klien kita mulai dari awal mereka masuk sini, kita sudah ada semuanya. Jadi pada saat kita menerima klien, kita cek dulu kondisinya klien tersebut, kondisinya sehat atau lagi dalam keadaan sakit. Ketika klien dalam kondisi sakit, kita langsung rujuk ke rumah sakit daerah Subandi. Namun ketika klien tersebut sehat, kita bisa langsung rujuk ke ruangan klien yang ada di Liposos itu sendiri. Itu berdasarkan kalau ada dia memiliki KTP itu tetap diterima ya meskipun dia. Ketika klien tersebut memiliki KTP, tentunya pasti ada asal usul dari mana pasien tersebut berasal, dan pasti juga ada asal usul keluarga. Kita juga setelah kita terima, kita akan asesmen berdasarkan KTP tersebut, dari mana alamat si klien. Kita asesmen. Ketika si klien ini memiliki keluarga, kita lihat juga latar belakang keluarganya nanti di lapangan. Apakah keluarganya juga menghadapi masalah PMKS itu, lagi menghadapi persoalan problem, sehingga untuk sementara bisa kita tampung sini. Nah, untuk Pak Akbar sendiri, masalah SOP ini bagaimana? Ya, sebenarnya memang setiap lembaga, apalagi dalam hal lembaga pelayanan ya, itu memang harus ada SOP. Tidak hanya di pemerintah saja, di kita ya, di perguruan tinggi juga harus ada SOP. Ya, artinya biar tertib, biar teratur ya, standar operasional prosedur. Kalau SOP di UPT Liposos yang saya lihat memang dasarnya itu masih Undang-Undang tahun 74 ya, itu sudah saya rasa masih sudah lama ya, perlu di reschedule ya, perlu diperbarui lagi. Kemudian perlindungan anak dan lain sebagainya. Nah, yang saya inginkan itu memang undang-undang di atas itu tidak boleh tumpang tindih terhadap undang-undang di bawah. Makanya di sini masih belum diterapkan Perda sama Perbuk, Mas Roni. Takutnya Perda dan Perbuk ini bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Ya, takutnya begitu. Tetapi kalau itu selaras antara kebijakan pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah, itu ya bagus sekali. Nah, SOP ini perlu dikembangkan lagi menurut saya ya. Mungkin ini hanya sekedar masukan kepada Mas Roni selaku KUPT Liposos ya. Memang sejauh yang kita lihat di lapangan itu Mas Roni, itu memang masih banyak gelandangan gitu ya, atau pengemis yang masih berkeliaran ya, terutama di lampu merah, di pusat keramaian, pasar dan lain sebagainya. Bahkan yang jadi trending topik, bahkan sampai ke viral begitu ya, ada yang seperti manusia silver ya, kemudian ada yang pakai baju badut dan lain sebagainya ya. Nah, itu nggak tahu itu kewenangannya UPT Liposos atau UPT lain ya. Tetapi saya rasa penyandang masalah kesejahteraan sosial itu termasuk itu. Kalau sekarang berapa Mas Wangi PMKS? Dulu kan ada 28 PMKS ya. 28 jenis PMKS sama ya, masih tetap 28 jenis PMKS. Nggak ada tambahan ya. Belum. Ya, berarti kalau masih sama, tentunya kinerja dari pemerintah daerah, utamanya UPT Liposos itu memang selama ini masih menangani 28 PMKS itu. Ya. Tapi kalau di Perbuknya itu lebih mengarah kepada gelandangan pengemis, teman-teman. Ya. Tapi kalau di Perda semuanya. Nah, 28 PMKS ini kalau memang di tahun selanjutnya kontinu itu akan berkurang, berarti kinerja pemerintah bagus, Mas. Gitu ya. Tentunya didukung oleh stakeholder terkait. Ya. Tetapi kalau bertambah, nah itu berarti ada catatan. Ya. Ya kan? Kalau 28 PMKS ini masalah, kalau kita bekerja selama kurun lebih 5 tahun ke depan itu bertambah, berarti kan ada masalah terhadap kinerja kita. Ya. Seharusnya itu harus berkurang. Seharusnya berkurang. Kalau berkurang, berarti kinerja kita sudah bagus. Oke, saya rasa itu Mas Roni dan saudari moderator. Nah, seperti yang dimaksud Pak Akbar tadi tentang manusia silver atau badut-badutan yang ada di jalanan itu, bagaimana cara penanganannya, Pak? Nah, ini yang agak
Jadi PR kita bersama, tidak hanya dari OPD, Dinas Sosial, tapi kita semua masyarakat juga ikut membantu juga di sana. Karena kita dari Dinsos, dari Dinas Sosial ini sudah ada yang bertugas khusus, bidang khusus yang menangani masalah pengamen jalanan, badut itu termasuk orang silver itu sudah ada yang menangani. Cuman kembali lagi berulang lagi seperti itu. Kita juga sudah kerjasama dengan UPT milik provinsi. Jadi mereka kita Bimtek kursus lah, kita kursuskan di sana kayak di Pasuruan, di Sidoarjo. Jadi kita berkali ilmu. Ada yang montir, ada yang salon, kemudian pertukangan, sehingga ketika nanti mereka lulus dari sana mereka bisa berkarya. Tidak di jalan lagi, tidak kembali ke jalan. Namun hal ini sangat sulit karena kepribadian mereka sendiri. Ketika mereka kita bimbing untuk ke arah yang lebih baik, mereka menginginkan tetap di jalan. Karena apa? Penghasilan di jalan mereka itu jauh lebih besar daripada ikut bimbingan, ikut pelatihan. Itu jauh lebih besar karena ketika mereka ikut pelatihan, mereka masih punya pemikiran belum tentu nanti selesai pelatihan mereka bisa bekerja dan lain sebagainya, sehingga ini sudah kondisi nyaman mereka di jalan. Sehingga kepada masyarakat juga kami himbau kepada masyarakat jangan terlalu loman, jangan terlalu memanjakan mereka yang ada di jalan. Itu aja mungkin dari saya. Iya, dari seperti itu kan dilihatnya menarik gitu Pak. Masyarakat itu ada bukan hanya untuk mereka yang berpakaian silver atau badut-badutan, bahkan ODGJ pun bisa dijadikan konten gitu Pak. Nah itu bagaimana tentang konten-konten yang dibuat? Nah untuk konten-konten yang di medsos, di YouTube, di channel-channel lain itu banyak positifnya juga sih. Jadi itu juga pembelajaran bagi kita bagaimana dalam penanganan ODGJ itu sendiri di jalan. Bagaimana menghadapi ODGJ yang lagi marah, lagi gini. Jadi kita pembelajaran buat kita juga yang terlepas mereka membuat konten itu juga untuk kepentingan mereka, untuk menaikkan rating nilai YouTube-nya dan lain sebagainya. Tapi kita lihat dari nilai positifnya aja, gitu Pak. Nah untuk Pak Akbar sendiri nih, bagaimana tentang pendapat Pak Akbar manusia silver yang ada di jalanan dan ODGJ yang dibikin konten-konten seperti itu Pak? Ya, sebenarnya itu dinamika ya dalam masyarakat ya teman-teman ya. Artinya saya melihatnya itu lebih memang tingkat pengangguran itu tinggi. Banyak teman-teman kita yang berpendidikan tinggi pun untuk mencari lapangan pekerjaan juga sulit ya. Apalagi untuk mengaktualisasikan keilmuannya di dunia kerja itu juga susah ya. Belum lagi jumlah lapangan pekerjaan yang sedikit. Mau kita masuk kuliah saja urusan. Terus pada saat kita kuliah urusan. Lulus kuliah pun masih urusan ya. Nah, ini dinamika di masyarakat ya. Nah, terkait dengan konten-konten kemudian mengupload kegiatannya di jalanan dan lain sebagainya. Ya, saya setuju dengan pendapatnya Mas Roni ya selaku KUPT Liposos, memang ada sisi positif dan negatif ya. Positifnya memang kalau yang bikin konten tersebut itu bisa memberikan manfaat kepada sasaran konten itu ya nggak ada masalah. Cuman takutnya dari sisi negatifnya, jika konten ini terus dibiarkan seperti itu, takutnya nanti banyak peserta konten lain yang ingin diliput seperti itu. Ini kan juga menjadi masalah kita ya. Nah, nantinya pasti ada manusia silver yang lainnya ya, ada badut-badut yang lainnya. Nah ini dari sisi negatif. Tapi dari sisi akademis ya tentu ini tidak hanya menjadi PR-nya Mas Roni selaku perwakilan pemerintah daerah ya, juga kita sebagai mahasiswa perguruan tinggi kemudian stakeholder ya, baik itu pihak swasta dan lain sebagainya,
turut ikut serta membantu bagaimana cara mengatasi ini ya. Memang kalau saya melihat ya dilaporkan ke pihak terkait ya. Nah, bagaimana respon cepat dari pihak pemerintah itu dalam menangani hal itu. Tetapi dari segi mental ya, kalau memang orangnya itu ternyata nggak bisa diberi bekali ilmu pelatihan, bahkan dikasih bantuan permodalan sekalipun, kalau memang mentalnya sudah, mohon maaf ya, mental apa mas ya, mental pengemis ya, mental menggelandang, itu juga menjadi apa ya, menjadi momok bagi negara kita. Taruhlah contoh di kabupaten lain ya, bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Di Jepang misalnya ya, kita perbandingannya antar negara. Di Jepang itu memang tingkat populasi manusianya juga banyak, tetapi di sana pemerintah negara itu memberikan ruang bagi mereka yang ingin bekerja dengan giat sesuai dengan keilmuannya. Nah, dan itu bisa kita adopsi di Jember sebenarnya. Nah, pemerintah harus melihat hal itu. Dan itu bisa menjadi suatu apa ya, energi positif bagi kita semua. Nggak bisa dibayangkan kalau semua hal itu dilimpahkan semuanya ke UPT Liposos ya. Ditambah seperti sumber daya manusia, sarana prasarana, anggarannya juga terbatas. Ya. Mas Roni ini harus memutar otak bagaimana permasalahan di masyarakat, klien dan lain sebagainya itu bisa tertangani dengan baik. Kalau memang itu sudah bisa dilihat dari sisi positif, saya rasa pemerintah juga harus bisa melihat ini dari segi positifnya ya. Tidak hanya sekali jalan, yang penting ada laporan masyarakat kemudian ditampung, kemudian klien tersebut keluar lagi ya. Artinya ya pekerjaannya hanya rutin seperti itu, tapi penanganannya akhirnya tidak mencapai target. Tentunya Mas Roni dalam per tahun itu ada target ya. Oh, kalau di klien di sini ada 10, berarti tahun depan harus berkurang, bahkan nggak ada sama sekali. Nah, itu target kinerja. Ya. Nah, satu lagi terkait dengan stakeholder ini ya. Biasanya kan ada kerjasama dengan pihak swasta, ya, perbankan dan sebagainya. Yeah. Apa istilahnya itu seperti bantuan ambulan. Hibah ya, ada ya itu. Ada. Itu harus dimanfaatkan betul ya teman-teman. Pihak swasta itu artinya bagi saya ya, pihak swasta itu tidak hanya menunggu dari permintaan pemerintah. Kalau memang dia ada dana hibah untuk membantu UPT Liposos, ya segera diberikan. Dijalankan. Ya, menjalankan. Menghubungi pihak terkait, menghubungi Mas Roni dan lain sebagainya. Nah, pemerintah ini terbantu oleh itu. Ya, jadi secara anggaran juga terbantu, secara sarana prasarana terbantu, secara pemikiran pun kinerja Mas Roni akan semakin menurun, ya. Akan semakin terbantu. Ya. Nah, kita sebagai akademisi tentunya ya, Mbak Adel sebagai mahasiswa itu menjadi PR. Ini menarik kalau kita teliti. Ya. Kita teliti, kita bikin jurnal, kita publish, banyak yang baca, kemudian ternyata itu bagus, bisa menjadi rekomendasi buat pemerintah atau buat pihak swasta. Ini loh yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Terlepas diterima atau tidak. Yang penting kita bisa memberikan sumbangsi pemikiran kepada stakeholder terkait. Begitu ya, Mbak Moderator dan Mas Romi. Jadi penanganan ini sebenarnya sudah dijalankan, tetapi kembali lagi kepada diri mereka sendiri ya Pak, bagaimana kelanjutannya gitu. Dan kembali lagi ke lingkungan pondok sosial ini. Untuk klien yang ada di sini tuh, apakah penanganan khusus atau pengobatan psikologinya mereka itu sudah dijalankan atau bagaimana Pak kegiatan penanganan khususnya di sini? Alhamdulillah sampai dengan saat ini penanganan yang kita lakukan sudah optimal semampu kami. Mulai dari kesehatan, klien-klien kita ketika ada kendala kesehatan, kita langsung merujuk ke rumah sakit. Dan perharinya, tiap harinya kita dibantu oleh 2 tenaga perawat. Jadi tiap hari kita kontrol klien-klien kita, dibantu oleh 2 tenaga perawat dan dibantu pula oleh Rumah Sakit Subandi yang mengirimkan dokter muda. Kita juga kerjasama dengan Subandi untuk mengirimkan dokter muda tiap hari Kamis, jadwal visit.
Jadi tiap Kamis ada kunjungan visit rutin ke Liposos. Gitu. Dan untuk spiritualnya kita juga manggil ustadz, ustadzah untuk ngaji dan kajian. Ada kajian-kajian khusus di sini. Kajian keagamaan. Kajian keagamaan. Dan kita juga menambah wawasan kajian itu juga pakai sound system. Jadi kita operasionalnya ada di sini, operatornya di kantor, yang kita salurkan ke masing-masing ruangan. Jadi tiap hari selama 24 jam itu yang didengar oleh telinga mereka hanya kajian. Tidak ada musik dan lain sebagainya, hanya khusus kajian dan ngaji. Karena kita menginginkan mereka selama di dunia mereka sudah sangat-sangat menderita, kita inginkan mereka juga nanti tidak menderita di akhirat. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan saat ini di dunia menjadi amal ibadah kita nanti di akhirat. Penanganan khusus pastinya juga perihal makanan sehari-hari bagi klien itu pastinya sudah baik ya Pak? Alhamdulillah 4 sehat 5 sempurna. Bahkan kami menawarkan kepada adik-adik semua mahasiswa sini yang mau ngekos di sini, monggo silakan. Mahasiswa ya Pak? Mahasiswa yang mau ngekos di sini, tapi dengan catatan ketentuan syarat berlaku, yaitu PMKS. Jadi mulai dari minum, susu, snack itu ada semua kita. Nah seperti ini, contoh ini kayak gini. Jadi ini menu makan siang hari ini. Jadi kita kasih susu. Nah ini ada susu kedelainya, kemudian ada snacknya dan air minum. Nah ini untuk menu makan siang hari ini. Makannya berapa kali? Makan 3 kali, 3 kali sehari. Nah untuk menu makannya kita lihatkan seperti ini, ada buah, ada pisang, ada telur, ada ayam, sayur-sayuran. Ini kalah menu. Insya Allah 4 sehat 5 sempurna. Iya. Jadi kesehatan di sini nih benar-benar terjamin. Nah itu sangat kita prioritaskan, makanan sini kita prioritaskan sekali. 4 sehat 5 sempurna, dan mudah-mudahan itu dicatat sebagai amal ibadah kita. Amin. Untuk lingkungan pondok sosial ini, pengunjung atau mereka yang ingin datang ke sini apakah ada ketentuan khusus sendiri atau gimana Pak? Tidak ada ketentuan. Jadi mereka yang ingin berbagi ataupun melihat secara langsung kehidupan klien kita di Liposos ini bisa langsung ke sini, mau berbagi ataupun tidak, monggo silakan. Kita bisa langsung kita antarkan apa yang mereka lakukan, aktivitas apa aja yang klien lakukan di sini. Karena saat ini klien kita ada sekitar 26 orang, itu dari berbagai jenis PMKS. Sementara yang 12 orang ini klien dobro. Jadi dobro ini sudah istilahnya tidak bisa berbuat apa-apa, hanya tidur-tidur aja, sudah tidak bisa apapun. Dan ada beberapa klien yang aktif, yang mandiri, nah, jadi yang bisa beraktivitas kemana-mana dia. Nah untuk Pak Akbar sendiri nih, bagaimana Pak dari semua yang kita bicarakan dari tadi tentang pendapat Pak Akbar tentang Liposos? Oke, saya ambil poin tadi dari Kepala UPT ya, Kepala UPT Liposos Mas Roni, bahwasannya memang di dalam Perbuk itu kalau kita baca bersama-sama itu ternyata ada 3 langkah ya. Ada usaha preventif ya. Usaha preventif, kemudian usaha represif, kemudian ada rehabilitatif dan bimbingan lanjut. Nah poin ini 4 ini yang tertera dalam Perbuk ini saya ambil poinnya bahwasannya sudah dilaksanakan sebenarnya ya. Yang pertama usaha preventif ya, seperti BIMTEK dan lain sebagainya. Iya. Itu sudah dilakukan oleh UPT Liposos ya. Artinya secara teknis pelaksanaan dari penjabaran Perbuk itu sudah dilakukan. Kemudian ada usaha represif ya. Usaha represif ini usaha yang terorganisir. Artinya terorganisir itu tidak hanya UPT Liposos saja, tidak hanya dinas sosial saja Mas Roni, tapi ada lembaga-lembaga lain yang membantu, sehingga penanganan PMKS ini bisa
diminimalisir. Ya, dibantu oleh pihak swasta mungkin, dari kepolisian mungkin ya, dari masyarakat, LSM, bahkan partai politik mungkin ya, jika ada perbankan dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada rehabilitatif ya. Rehabilitatif ini lebih merehabilitasi seperti salah satu contohnya ya, seperti mamiri, mamirat ya, makan minum ringan, makan minum berat ya. Itu sudah dilakukan oleh UPT Liposos. Makanannya itu 4 sehat 5 sempurna ya. Dan ini diyakini bahwasannya makanan ini bisa membuat dia itu hidup mandiri ya, tidak menggelandang dan lain sebagainya. Makanannya juga layak ya, diberi pakaian layak, kemudian ada visite dari tim kesehatan bekerja sama dengan rumah sakit daerah dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada bimbingan lanjut secara psikologi ya, ada pengajian ya, ada memberikan ceramah-ceramah keagamaan. Itu saya rasa sudah bagus gitu ya. Artinya klien ini tidak hanya datang kemudian diberi makan sudah, enggak. Tapi ada kegiatan-kegiatan lain teman-teman ya. Dan itu seperti pepatah mengatakan ya, memanusiakan manusia. Anggap saja mereka ini keluarga kita. Kan memang warga negara juga. Bagaimana caranya untuk memberdayakan mereka? Begitu caranya. Dan saya rasa poin-poin ini sudah dilakukan oleh UPT Liposos. Tetapi kalau memang hal ini sudah dilakukan, tentunya Mas Roni dari PMKS itu harusnya berkurang. Ya kan? Gelandangan juga berkurang, pengemis juga berkurang, dan lain sebagainya. Ya. Mungkin sudah optimal ya, namun kenyataan di lapangan ternyata masih banyak hal-hal seperti itu. Dan ini menjadi PR semua ya. Beberapa lembaga terkait juga harus membantu itu ya. Kita sebagai perguruan tinggi ya, NGO istilahnya ya, itu juga harus membantu Pak Roni ini, Kepala UPT Liposos. Bagaimana caranya? Ya kita bisa melakukan kegiatan sosial lainnya. Teman-teman kalau ingin magang di sini dipersilakan ya. Tentunya sesuai dengan kurikulum kita ya, MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya. Jadi Mas Roni kalau ke depan ya membutuhkan tenaga dari teman-teman mahasiswa, apapun itu ya, terkait dengan bimbingan lanjut, kemudian kegiatan represif, preventif, rehabilitatif, itu bisa dikomunikasikan dengan kami. Artinya kami tidak menutup pintu ya, meskipun bukan tugas kami, tapi ini tugas sosial ya. Karena kita divisip juga ilmu sosial, tentunya kita harus paham ini semua teman-teman sekalian. Dan ini tambahan dari saya, poin yang saya tangkap seperti itu dari moderator dan Mas Roni tentunya. Dan menurut saya juga PMKS ini kan dijalankan dengan baik ya sudah Pak, dari penanganan dari awal mereka datang ke sini, kesehatan, dan tentang ini juga pelayanan makan minum sudah baik kan semuanya ya Pak. Dan di sini kami dari Laboratorium Ilmu Pemerintahan Jember mengucapkan terima kasih kepada UPT Liposos Jember atas kesempatannya di Obama hari ini, dan kepada Bapak Akbar selaku Kepala Laboratorium Ilmu Pemerintahan Jember, terima kasih. Sekian teman-teman yang ada di rumah dan dapat kita akhiri. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.